Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Raudah Rezikah, NIM 1704 1040 151, sebagai salah satu mahasiswa PA5 akan mempresentasikan proyek PA5 yang berjudul Hotel Bintang 4 dan Pusat Perbelanjaan. Sebelumnya, proyek ini dibimbing oleh Bapak Dr. Mirza Fuadi SPMT dengan dosen kelas Bapak Insinyur Muslim Syah dan dosen koordinator Bapak Insinyur Bustari MT. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep desain terlebih dahulu. Dimulai dari latar belakang. Banda Aceh merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan destinasi wisata, baik wisatawan lokal maupun internasional. Dengan berkembangnya pembangunan di kawasan kota Banda Aceh, terlebih setelah musibah gempa dan tsunami 16 tahun silam, membawa dampak di berbagai sektor. Hal ini mengundang wisatawan lokal maupun internasional menuju ibu kota Provinsi Aceh. Fenomena tersebut berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk dan kebutuhannya akan tempat hunian sementara. Dengan menimbang segala aspek tersebut, maka pembangunan Hotel Bintang 4 dan pusat perbelanjaan dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan akan hunian vertikal yang bersifat sementara serta ditunjang oleh fasilitas penunjang lainnya. Maksud dan tujuan pembangunan Hotel Bintang 4 dan pusat perbelanjaan adalah yang pertama, tersedianya fasilitas tempat tinggal secara sementara bagi para pendatang, baik kepentingan wisata maupun kepentingan bisnis, kantor, dan sebagainya. Kedua, menambah pendapatan bagi pemerintah Kota Banda Aceh secara khusus. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir, menambah daya tarik kawasan Banda Aceh. Ada beberapa permasalahan yang harus kita ketahui. Yang pertama, bagaimana merespon kebutuhan pengguna terhadap pencapaian, sirkulasi, aksesibilitas, dan fasilitas bangunan. Yang kedua, bagaimana menciptakan sistem keamanan yang optimal, sarana dan prasarana yang representatif, serta sistem sirkulasi yang baik pada bangunan. Yang ketiga, bagaimana penataan masa bangunan. Yang keempat, view dan orientasi bangunan. Yang kelima, ada beberapa permasalahan yang terdapat pada bangunan, seperti program ruang, sistem struktural konstruksi, sistem utilitas, desain fasad bangunan, kebutuhan ruang, dan juga zoning aktivitas bangunan. Batasan. Perancangan ini dibatasi sesuai dengan fasilitas pelayanan hotel dan pusat perbelanjaan yang sesuai standar dan melihat isu-isu lokal, serta peraturan yang terdapat di lokasi perancangan. Selain itu, ketentuan dimensi ruang yang digunakan nantinya merujuk pada standar perancangan hotel dan pusat perbelanjaan yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan sumber bersangkutan lainnya. Konsep umum. Definisi hotel. Menurut pendapat dari KBBI, hotel ialah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Definisi pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan adalah suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang dan jasa yang bercirikan komersial. Fungsi dari pusat perbelanjaan adalah sebagai tempat untuk kegiatan berbelanja atau transaksi jual dan beli, dan juga sebagai tempat untuk berkumpul maupun berrekreasi. Kemudian ada peraturan bangunan setempat. Peraturan bangunan setempat atau RT/RW. Nah, jadi untuk peraturan bangunan setempat, lokasi perancangan Hotel Bintang 4 dan pusat perbelanjaan berada di kawasan yang berwarna oranye. Nah, acuan yang digunakan untuk pemilihan site yaitu dengan kepadatan sedang di pusat perdagangan 70% dan perdagangan dan jasa 3,5%. Nah, ini adalah KDB dari lokasi yang ditentukan.
Jadi, lokasi yang ditentukan memiliki KDB 70% dikali dengan luas lahan, sehingga menghasilkan 9,47625 meter kuadrat. Kemudian, koefisien lantai bangunan. Untuk lokasi site ini, luas lantai yang diizinkan untuk membangun adalah 47 lantai. Selanjutnya, tema perancangan. Pada perancangan ini, memilih tema Green Architecture, yaitu sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Penataan masa bangunan. Ada semi-public, public, semi-private, dan service. Untuk area semi-public difungsikan pada pusat perbelanjaan. Area publik yaitu pada entrance menuju bangunan. Kemudian ada semi-private dan private, yaitu kamar hotel dan kolam berenang pada hotel, dan area service. Penataan parkir dan pencapaian ke bangunan utama. Akses masuk dari Jalan Cut Mutia atau dari sisi timur lokasi, dan untuk akses keluar dari Jalan Tentara Pelajar atau dari sisi barat lokasi. Konsep parkir pada bangunan ini yaitu tempat parkir ada di ruang bawah tanah bangunan atau basement. Kemudian penempatan main entrance dan side entrance. Untuk main entrance pada bangunan yaitu dari Jalan Cut Mutia. Penataan side entrance. Akses masuk pintu samping terletak di jalan teratai atau di sisi selatan lokasi. Akses pintu masuk ini juga diprioritaskan bagi pejalan kaki menuju gedung utama melalui jalan teratai atau dari sisi selatan lokasi. Kemudian, konsep sistem struktur utama bangunan. Sistem struktur yang akan digunakan pada desain bangunan adalah rigid frame dan core system, di mana core merupakan elemen struktural dan fungsional terpenting dari bangunan bertingkat tinggi. Core digunakan sebagai area transportasi vertikal, saluran, mekanik, dan lainnya. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid persegi yang terdiri dari balok horizontal dan kolom vertikal, yang dihubungkan di suatu bidang dengan menggunakan sambungan kaku atau rigid. Kemudian, konsep struktur pondasi. Pondasi yang akan dirancang pada bangunan ini adalah pondasi tiang pancang, di mana fungsi dari pondasi tiang pancang ini sendiri adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Konsep struktur menggunakan atap dak beton. Atap dak beton ini memiliki permukaan datar yang dibuat dengan campuran semen dan pasir yang memiliki ketebalan tulangnya dapat 2 kali lebih tebal daripada plat biasa. Kemudian, pada bangunan ini juga menerapkan roof garden atau atap taman, di mana penerapan roof garden sebagai potensi pemanfaatan atap untuk fungsi penghijauan pada bangunan. Gambar kerja. Side plan. Dari side plan dapat dilihat jalur sirkulasi menuju bangunan, yaitu melalui Jalan Cut Mutia. Pada area kawasan site
terdapat beberapa bangunan lainnya, seperti pada kanan side terdapat Rumah Sakit Cut Mutia, bagian depan side terdapat Sungai Krung Aceh, bagian kiri side terdapat tanah kosong, dan area belakang side terdapat pertokoan. Sirkulasi dalam site terdapat jalan berukuran 4 meter sebagai jalan atau jalur sirkulasi dalam site. Pada area site terdapat pembagian tempat seperti bagian A yaitu bagian tower hotel dan bagian B yaitu bagian mall. Layout plan. Pada layout dapat dilihat bagian depan daripada bangunan terdapat taman. Akses masuk menuju bangunan utama yaitu melalui Jalan Cut Mutia. Area parkir berada di bawah tanah. Masuk melalui area hotel. Apabila pengunjung tidak memarkirkan kendaraan pada bagian basement, maka pengunjung dapat berhenti di bagian drop-off dan kemudian keluar melalui Jalan Tentara Pelajar. Basement. Jalur masuk basement melalui bagian hotel. Bagian kiri terdapat parkir roda 2 dan bagian kanan terdapat area parkir untuk roda 4. Sirkulasi keluar dari basement menuju ke Jalan Tentara Pelajar sehingga dapat keluar dari bangunan. Lantai 1. Pada lantai 1 bangunan terdapat pembagian bangunan, yaitu bagian kanan sebagai area hotel dan bagian kiri sebagai area mall. Pada bagian hotel lantai 1 terdapat ballroom, lobby, musola pria dan wanita, toilet pria wanita, dan juga tempat duduk pria wanita. Lantai 1 untuk mall terdapat food court, restoran, supermarket, gudang supermarket, dan gudang sewa serta adanya bagian retail. Untuk lantai 2, terdapat restoran hotel, dapur, gudang makanan hotel, toilet pria dan wanita, tempat wudhu pria wanita, musola pria dan wanita. Untuk bagian mall terdapat gudang depth store, food court, restoran, dan juga area retail tipe B. Pada lantai 3, terdapat barbershop. Pada bagian hotel, terdapat salon, gudang, musola pria wanita, tempat duduk pria wanita, dan toilet pria wanita. Untuk bagian mall, terdapat bioskop, game station, area retail tipe A, restoran, food court, dan fast food. Lantai 4 pada bangunan difungsikan sebagai ruang pengelola. Pada bagian depan terdapat roof garden, kemudian ruang pengelola hotel, ruang cleaning service, gudang, musola laki-laki dan wanita, tempat wudhu laki-laki wanita, toilet laki-laki wanita. Kemudian terdapat juga laundry, function room, ruang pengelola mall, dan meeting room hotel dan meeting room mall. Pada lantai 5 difungsikan sebagai fasilitas hotel, di mana terdapat area nge-gym, gudang, musola pria wanita, toilet pria wanita, dan tempat wudhu pria wanita. Kemudian, fasilitas lainnya seperti fasilitas spa, fasilitas sauna, dan juga fasilitas swimming pool. Lantai 6 hingga lantai 15 merupakan area kamar hotel. Pada lantai 6 terdapat tipe standar room,
di mana berukuran 24 meter persegi. Pada standar room ini terdapat satu buah lemari dengan ukuran 1,2 kali 0,7 meter, satu buffet TV berukuran 1,6 kali 0,6 meter, satu king size bed dengan ukuran 2 kali 2 meter, dua buffet dengan ukuran 0,6 kali 0,6 meter, satu kloset berukuran 0,65 kali 0,55 meter, dan terdapat satu shower dengan ukuran 0,9 kali 0,9 meter. Untuk lantai 7 juga terdapat tipe standar room. Lantai 8 tipe standar room. Lantai 9 tipe standar room. Lantai 10 merupakan deluxe room dengan ukuran 32 meter persegi. Pada deluxe room terdapat satu meja dengan ukuran 0,7 kali 1,2 meter, terdapat double sofa berukuran 1,5 kali 0,8 meter, terdapat dua buffet dengan ukuran 0,6 kali 0,6 meter, terdapat satu king size bed dengan ukuran 2 kali 2 meter, terdapat satu lemari dengan ukuran 1,2 kali 0,7 meter, terdapat satu meja rias dengan ukuran 0,7 kali 1 meter, terdapat kloset dengan ukuran 0,5 kali 0,55 meter, dan terdapat satu shower dengan ukuran 0,9 kali 0,9 meter. Denah kamar deluxe room tipikal hingga lantai ke-12. Untuk lantai 13 adalah kamar tipe presidential suite room dengan ukuran 48 meter persegi. Pada kamar presidential suite room ini terdapat satu minibar dengan ukuran 0,7 kali 2 meter, terdapat double sofa dengan ukuran 1,5 kali 0,8 meter, terdapat satu meja dengan ukuran 0,5 kali 1,2 meter, terdapat lemari dengan ukuran 2,4 kali 0,7 meter, terdapat buffet TV dengan ukuran 0,6 kali 0,6 meter, terdapat king size bed dengan ukuran 2 meter kali 2 meter, dan terdapat single size bed dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Denah kamar hotel presidential suite ini tipikal hingga ke-12. Yang pertama ada tampak depan. Pada tampak depan dapat kita lihat pada bagian tower hotel terdapat roof garden pada setiap bagian kamar hotel, dan juga terdapat roof garden antara lantai 1 sampai dengan lantai 5 bagian bangunan. Kemudian, menggunakan material kaca untuk mengurangi penggunaan energi atau penggunaan cahaya buatan pada siang hari. Kemudian tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, bisa dilihat pada area hotel terdapat roof garden di setiap bagian kamarnya. Dan juga terdapat roof garden pada atap bangunan. Potongan bangunan. Potongan AA. Bangunan ini terdiri dari 15 lantai dan terdapat satu lantai untuk basement. Bangunan ini menggunakan pondasi tiang pancang. Kemudian tinggi per lantai dari lantai 1 hingga lantai 5 yaitu 5 meter. Tower hotel tinggi per lantainya adalah 3,8 meter. Bangunan ini menggunakan balok
berukuran 35 cm dikali 35 cm. Dan menggunakan kolom berukuran 45 cm dikali 45 cm. Pada bagian lantai 1 hingga lantai 5 difungsikan sebagai area mall dan area fasilitas hotel. Lantai 6 hingga lantai 15 digunakan sebagai area kamar hotel. Jarak antara kolom adalah 8 meter. Kemudian potongan BB menggunakan pondasi tiang panjang. Kemudian pada area bawah ini merupakan area mall dan juga dua bagian atas mall merupakan fasilitas hotel. Mulai dari lantai 6 sampai dengan lantai 15 merupakan bagian dari kamar hotel. Pada bangunan ini menggunakan sistem rigid frame di mana merupakan rangka kaku yang menggabungkan antara balok dan kolom sehingga menjadi rigid atau kaku. Ini merupakan potongan BB. Kemudian kita masuk ke utilitas bangunan, khususnya pada bagian core. Pada bagian core terdapat beberapa utilitas bangunan seperti tangga darurat, eskalator, lift, AHU, dan panel, mechanical room, dan juga ada lift barang. Yang pertama terdapat tangga darurat, kemudian eskalator, AHU dan panel, kemudian ada mechanical room, lift barang, dan juga lift manusia atau lift pengunjung. Yang terakhir ada perspektif interior dan juga perspektif eksterior dari bangunan. Ini merupakan salah satu perspektif interior dari bangunan, yaitu perspektif kamar hotel. Dan ini merupakan perspektif eksterior bangunan. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pada tower hotel bangunan ini memiliki 190 unit kamar. Standar room terdiri dari 124 unit, deluxe room terdiri dari 45 unit, dan presidential suite room terdiri dari 21 unit kamar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.